Halo sahabat JDS. Nah, jumpa lagi di video kita lagi nih. Jadi di sini kebetulan ada anjing 6 ekor serumah dan kerjanya berantem terus gitu. Nah, mungkin kawan-kawan JDS ada yang ngalamin masalah seperti itu. Nah, akhirnya dia dibawa kemari, disekolahin lah supaya akur. Nah, sekarang mereka sudah akur, sudah bisa tidur, bukan tidur, maksudnya dia bisa berbarengan gini nih, bergumun. Dan ya reaksi mereka enjoy aja, santai, tiduran ya, meskipun desek-desekan, cuman desek-desekannya nih karena yang gede nih tidurannya begitu tuh. Nah, cuman mereka tidak ada yang terganggu antar satu sama lainnya lagi gitu loh. Nah, biasanya problem-problem begitu terjadi dikarenakan beberapa hal. Beberapa hal ini tuh ada pemicunya gitu. Anjing saat anjing tiba-tiba gigit, anjing berantem, nah itu biasa ada pemicu ya. Untuk kita memahamin supaya anjing itu akur itu, kita harus paham dulu nih, harus tahu dulu nih pemicunya apa. Nah, pemicu tersebut lah yang akhirnya kita tanganin. Nah, itu macam-macam, misalnya gara-gara makanan, gara-gara toys, gara-gara teritori, gara-gara karena mereka sudah dewasa, ada yang lupa, atau gara-gara kesalahan kita yang mana saat anjing ada 6, dogi ada 6, maka mereka akan membentuk kelompok atau pack. Nah, kita saat doginya nyamperin kita, kita lose. Nah, yang lain akhirnya nggak terima nyamperin, itu juga bisa. Jadi kalau emang kita mau ngelus, misalnya saya mau ngelus ini, misalnya namanya summer, maka summer, good summer, kita pakai summer, good summer. Jadi yang lain yang ngiri kan nggak dipanggil, jadi dia nggak perlu akhirnya jadi saling berantem, jadi saling cemburu kayak gitu. Nah, yang kedua, masalah makanan. Nah, fungsinya food manner tuh, jadi kalau misalnya dogi itu kita latih food manner untuk dia oke, baru dia makan, gunanya supaya tidak jadi keributan. Kan kita nggak tahu, mungkin sekarang punya dogi 1, atau mungkin akhirnya mau nambah lagi 2, 3, sama kayak gini. Awalnya pasti punyanya 1, 2, 3, lama-lama Z banyak seperti itu. Nah, yang ketiga, introduce. Biasanya kalau anjing sudah ngepack, maka bisa ada benda-benda atau teman kita atau sesuatu yang baru, maka mereka pun akan barking berkelompok. Nah, itu biasanya terjadi karena mereka ngerasa pack dan mereka tidak memiliki alpha atau leader. Nah, fungsi manusia di sini atau owner ini untuk menjadi leader. Jadi dogi itu tidak ada yang membuat ulah duluan atau yang usil, yang akhirnya menyebabkan keributan karena mereka akhirnya bisa ngepack sendiri. Nah, sedangkan kalau bisa pack leader kita atau alpha-nya kita, maka mereka ya kalau kitanya kagak ribut ya dia tidak ribut, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu biasanya tuh masalahnya tuh dikarenakan mereka itu kita tahu nih kasihan yang ini kecil nih, akhirnya terlalu kita pisah, padahal kecil besarnya tetap aja seukuran kan. Kecuali gini ya, ini kecil terus main sama jenis besar kayak pitbull dan rottweiler dan lain-lain, itu tidak mungkin. Cuman kalau sesama masih jenisnya, misalnya kelompok klasifikasi mini, terus toys, terus standar gitu kan, medium, ya tidak perlu kawan-kawan pusingin, jadi langsung aja digabung aja kayak gitu. Nah, sedangkan correction itu jadi pas terjadi mereka tidak nyaman, mereka lipping, langsung correction. Jadi jelas, jadi perintah yang boleh ribut, yang boleh reseh itu hanya kita gitu loh, karena kita leadernya. Nah, yang berikutnya itu biasanya kalau sudah pack ini, yang ribut 1, yang lainnya cheerleaders, tim heboh gitu loh. Akhirnya terpiculah keributan lain. Nah, bisa juga perebutan toys. Nah, kalau sudah ngepack ini, toys itu ya bermain pas ada kita aja. Jadi tidak ada pemicu, terlebih kalau misalnya kita nggak selalu setiap saat dengan mereka, ibarat kita kerja dan lain-lain, maka ya bermainnya ya sekalian quality time seperti itu. Nah, sekian tips dari kita nih untuk kawan-kawan yang memiliki anjing banyak, tukang ribut. Nah, itu caranya sebetulnya beberapa cara lah ya, beberapa kisi-kisinya seperti itu. Cuman kalau misalnya masih bingung juga, kawan-kawan bisa tetap bawa ke kita buat kita selesaikan biar seperti mereka nih, jadi akur, jadi tentram. Oke, nah sampai jumpa lagi di tips berikutnya tentang pelatihan anjing, perawatan anjing.
dan teknik-teknik gimana kita menangani anjing-anjing bermasalah. Sampai jumpa lagi, bye. Gitu.